Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Oke, kali ini nggak panjang lebar, kita bahas soal ancaman DC Indodana yang bahkan benar-benaran hadir di RT setempat. Ya, ini yang mau kita bahas hari ini buat teman-teman semuanya yang terjebak di Indodana. Ya, boleh simain ini sampai habis ya supaya Anda paham juga, karena memang yang paling terberat ketika kita gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol adalah desakan dari oknum debt collector, mulai dari ancaman sampai pola penagihan yang sudah tidak beretika. Inilah yang akan kita hadapi ya. Jadi fokus ke saya aja, nggak usah fokus di belakang, karena memang Anda kan tahu keseharian saya itu ada di jalan gitu ya. Oke, kita bahas ini. Ada DM dari FB ya. Assalamualaikum Bang, Indodana parahnya sampai datang-datangin saya ke rumah Pak RT. Dulu nggak ada tuh DC-DC pinjol sampai datang-datangin ke rumah RT. Jangan salah, dulu pun RT dan RW adalah kekuatan juga bagi si oknum debt collector. Ya, jadi kalau Anda bilang dulu tuh nggak pernah si DC datang-datang ke RT, dulu pernah juga ya ancaman mereka. Tapi nggak ada masalah, kita kenali dulu. Mungkin di video saya tahun lalu, saya sempat membahas hal ini. Kalau ada debt collector yang melakukan pengancaman akan bawa RT atau RW atau bahkan hadir di tempat RT, itu Anda nggak perlu khawatir. Anda harus kenali apa sebenarnya kerja dan fungsi dari RT. RT tugas pokoknya di tengah masyarakat adalah menjamin ketentraman, keamanan antar masyarakat. Ya, sehingga dia yang punya wewenang di daerah kawasan itu, ya, khusus lingkungan RT itu. Jadi mau ada tamu, mau apa itu memang wajib lapor. Ya, tapi kalau RT ikut serta melakukan penagihan, ikut serta mengintimidasi atau mengintervensi Anda, di satu sisi itu baru Anda pertanyakan kapasitas RT-nya, karena tugas pokok mereka tidak ada membantu penagih hutang debt collector. Yang ada itu menjamin keamanan ketentraman antar warga. Itu tujuan dia. Ya, kan RT itu perpanjangan tangan dari kelurahan. Ya, oke. Kita lanjutin lagi dulu. Parahnya DC-nya sekarang menurut Abang, parah DC-nya sekarang. Menurut Abang biarin aja, nggak usah dibayar atau gimana ya? Oke, ini saya yang sering dilema dengan pertanyaan teman-teman semuanya. Menurut saya biarkan aja atau terus dibayar, gimana ya? Sebenarnya Anda sudah tahu itu jawabannya. Kenapa? Kalau saya bilangin bayar aja itu pinjol, saya bilangin seperti itu misalnya, pasti di sana Anda akan bertanya, saya nggak ada uang Bang. Kalau saya ada uang mungkin saya nggak ketemu Anda. Kan itu jawaban Anda di situ. Jadi kalau Anda bertanya, gimana menurut Abang, apakah ini harus dibayar atau tidak? Dibayar atau tidaknya pinjol itu tergantung dari diri Anda. Anda mampu atau tidak? Ya, kalaupun Anda mampu dan akhirnya saat ini contoh, Anda mampu bayar setelah telat sekian hari. Ya, atau Anda mampu bayar setelah telat sekian bulan. Ini perlu ada kesepakatan yang lebih jelas. Supaya apa? Karena kalau kita sudah telat, itu kita sudah dibebankan dengan denda. Jangan Anda berinisiatif menyelesaikan hutang yang ada, tiba-tiba dendanya jauh lebih besar daripada pokok hari ini. Ya, makanya ketika Anda sudah telat bayar, beberapa hari, puluhan hari, bahkan 1 bulan, itu perlu kesepakatan yang jelas kalau Anda mampu. Kalau Anda tidak mampu, ya balik lagi. Ya, siapapun yang mau memaksa Anda untuk terus membayar, kalau konsepnya Anda tidak mampu, tetap aja itu nggak akan berhasil. Ya, jadi jangan tambah-tambah pemikiran teman-teman, kan ini pemikiran namanya. Anda bertanya menurut saya gimana? Bayar aja atau tidak? Ya kalau saya sih supaya Anda aman ya sudah bayar aja. Tapi di satu sisi saya kan mempertimbangkan Anda juga. Ya, Anda bertanya ke saya itu karena Anda sudah tidak mampu dan sudah tidak sanggup. Kayak mana saya menyarankan Anda untuk tetap bayar. Dan habis itu Anda masuk ke saya mempertanyakan soal bagaimana segi dari penagih utang.
Ya. Jadi kalau pertanyaan Anda apakah kita lanjut bayar atau tidak, sebenarnya jawabannya ada dalam diri Anda. Anda mampu atau tidak hari ini? Kalau mampu, ya silahkan. Ya, yang penting jangan memaksakan. Kalau kita sudah telat seperti yang saya sampaikan tadi, bangun dulu kesepakatan yang jelas, karena kalau kita telat kita sudah dibebankan dengan denda. Jangan kita berinisiatif untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada, malah kita tidak tahu bahwasannya denda sudah lebih besar daripada pokok yang ada. Ya, itu penting buat teman-teman semuanya. Habis itu kalau sudah sampai datang-datangin ke rumah Pak RT, bikin malu aja. Oke. Itu soal didatangi ke RT, mungkin buat teman-teman semuanya, jangan tertipu dulu dengan foto yang dikirim oleh debt collector. Alangkah baiknya coba dicek dulu. Ya, datangi RT-nya, tunjukkan foto atau chat yang dikirim oleh debt collector, tanyain benar atau tidak ada yang datang seperti ini, mereka datang dengan seperti apa, dengan dalam rangka apa gitu loh. Jangan-jangan si debt collectornya kenal dengan RT, jadi mereka hanya sebatas bertamu, berkomunikasi, tidak ada ngubungi hal-hal lain, hanya saja karena mereka sudah lama tidak bertemu, mereka berfoto. Ya, makanya butuh konfirmasi yang jelas kalau ada foto yang dikirim oleh debt collector, karena kemarin juga ada hal seperti ini. Ya, saya tidak bikin videonya. Itu dari salah satu pinjol juga. Dia ngirimin foto dia duduk berdua dengan RT. Saya minta, yang si debetur yang telat sudah ketakutan. Saya coba minta, Anda tahu nggak dengan RT-nya? Saya nggak tahu bang wajah RT-nya seperti apa, cuman saya tahu rumah RT-nya. Coba datangi dulu deh. Ya, itu benaran RT daerah Anda atau tidak? Ternyata begitu didatangi, nggak ada RT daerah dia. Ya, jadi Anda juga seperti itu. Anda sebagai warga yang baik harus mengenal siapa yang paling berwenang di tingkat daerah Anda itu. Ya, Anda harus tahu RT Anda yang mana, RW Anda yang mana, kelurahan Anda yang mana. Ini harus tahu, jangan cepat kita menelan sesuatu saja yang merugikan diri kita sendiri. Ya. Habis itu, iya Pak, itu RT saya. Oke. Dari Indodana. Maaf, maksudnya tanya itu kan benar dari Indodana atau bukan gitu ya Bang. Iya benar, saya nyarankan juga seperti ini. Ya, hampir sama dengan yang kemarin. Tapi dia sampaikan itu benar dari DC Indodana. Ya sudah, kalau benar dari DC Indodana dan itu benar juga RT Anda, coba dikonfirmasi dulu. Coba datangi RT-nya dulu, tanyain, Pak RT, ini ada orang yang datang dan mengirim gambar ke saya via WhatsApp. Ya, kebetulan saya ada sangkutan atau memang sedang ada permasalahan dengan salah satu pinjaman online. Dan habis itu dia ngirim foto Pak RT, saya pengen konfirmasi, ini benaran kejadiannya seperti ini atau kayak mana? Ya, dan tujuan mereka datang ke Pak RT ini ngapain? Menagih hutang saya kah? Atau gimana? Ya, ini biar lebih jelas loh. Yang jelas soal DC datang ke RT, DC datang ke RW, DC datang ke Polsek, DC datang ke kelurahan, itu gak ada masalah. Ya, hutang Anda ya tetap aja hutang Anda gitu loh, nggak ada hubungan dengan RT, nggak ada hubungan dengan RW, nggak ada hubungan dengan Kapolsek. Resiko paling berat dari gagal bayar ini adalah BI checking. Ya, nggak ada hubungannya Anda diusir sebagai warga RT itu, nggak ada Anda akan dicekal dari kelurahan itu, nggak juga Anda di penjara gara-gara ada debt collector yang seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu jauh dulu, kita cari dulu fakta dan kebenarannya. Apalagi yang paling tersulit hari ini itu adalah menghadapi debt collector, karena memang yang paling susah saat galbay itu adalah tingkah atau pola-pola debt collector yang selalu meresahkan pemikiran kita. Tapi teman-teman jangan salah, tujuan si pinjol menghadirkan debt collector untuk Anda ya tujuannya membuat panik, memberikan satu tekanan. Kita sudah jelaskan apa tujuan dibalik itu lagi. Kalau Anda sudah panik, Anda sudah tertekan, besar kemungkinan akan terjadi gali lubang, besar juga kemungkinan Anda akan mencari talangan dana, habis itu akan menjual aset-aset yang ada. Jadi mereka sengaja membuat Anda panik dulu ya. Jadi kalau misalnya ada CDC yang seperti ini, kalau memang kata si RT-nya nanti itu benar, sampaikan ke RT, Pak RT kalau mereka masih berkunjung, tolong suruh ke alamat saya. Dan begitu Anda sudah berhadapan dengan debt collector-nya, Anda cukup sampaikan. Pertama Anda tanyakan dulu ID card mereka, surat tugas mereka, habis itu sertifikat profesi penagihannya. 3 ini penting. Ini adalah syarat yang resmi dan benar-benar dikeluarkan oleh OJK. Kalau 3 hal ini tidak dipenuhi oleh debt collector pinjol, sampaikan kepada mereka, mereka suruh balik lagi.
Nanti kalau sudah lengkap baru datangi rumah kita. Kalau misalnya mereka lengkap, Anda cukup tenang dulu. Habis itu Anda jelaskan fakta yang terjadi. Kalau si DC-nya bisa terima, syukur. Kalau si DC-nya tidak bisa terima, Anda perlu pertegaskan, saya persiapkan menerima resikonya. Ya, jadi nggak ada yang perlu Anda takutkan, nggak ada yang perlu Anda cemaskan soal kehadiran DC ke rumah. Tapi penting, ketika sudah berkomunikasi dengan debt collector, Anda wajib bertanya ID card mereka, surat tugas mereka, habis itu sertifikat profesi penagihnya. Kalau hal ini tidak ada, Anda usir. Nanti Anda akan berhadapan dengan perdebatan yang cukup sengit dengan debt collectornya ketika Anda bertanya soal sensitif. Ini soal sensitif loh. Ya, tentang ID card, surat kuasa, dan sertifikat penagihan. Kenapa? Karena si DC jarang yang punya di poin 3, sertifikat profesi penagihan. Makanya sering terjadi perdebatan yang sengit. Untuk pengalihan atau penutupan supaya si DC tidak kelihatan bersalah, dia pasti akan debat Anda dengan hal-hal yang pada dasarnya itu nggak ada hubungannya dengan hutang-hutang yang mau ditagih. Biasanya debt collector seperti itu, Anda nggak perlu panik, nggak perlu stres juga. Itu sudah hal biasa dalam dunia hutang-hutang. Yang penting Anda jelaskan fakta yang terjadi, tenang, jelaskan baik-baik sama si DC-nya. Kalau dia bisa terima, syukur. Kalau tidak bisa terima, baru Anda pertegas, sampaikan ke DC-nya, Anda kalau tidak terima dengan kenyataan hidup saya hari ini, balik lagi ke perusahaan Anda, lanjutkan risiko untuk saya walaupun itu harus diproses ke jalur hukum. Saya tunggu di sini. Sampaikan aja seperti itu. Ya, jadi kita nggak perlu mengundang keributan yang terlalu panjang. Ya, buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, di aplikasi manapun Anda telat bayar hari ini, yang penting jangan panik, jangan stres, karena kita dihadapkan dengan berbagai macam pola dan versi penagihan dari debt collector. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. WhatsApp.